Tetapi bukan sama sekali tidak ada celah. Kalau misalnya bisa ditemukan bukti bahwa putusan MK itu didapat secara konspiratif, melanggar hukum yang melibatkan wakil presiden, maka the trial of impeachment bisa dilakukan. Tadi terkesan bahwa apa yang disampaikan Purnawirawan ini bengkok. Kita harus meluruskan. Nanti persepsi masyarakat memunculkan anarkis. Kira-kira pada bagian mana dari 8 tuntutan itu yang tidak lurus atau bengkok yang akan memunculkan anarkisme? 8 itu. Marah nanti Pak Gatot kalau dianggap Purnawirawan itu hanya bikin gaduh saja. Dan mana juga yang bisa memunculkan instabilitas dan sesuatu yang bisa inkonstitusional. Juga harus kita bedah. Padahal apa yang disampaikan Purnawirawan ini bisa kita setuju dan tidak setuju, tapi tidak buruk sebenarnya. 8 poin itu mengajak kita berpikir kan sesungguhnya. Something happen to Prabowo, dia by constitution harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya. Dan itu adalah resiko yang besar yang barangkali akan dihadapi bangsa ini seandainya dipimpin oleh orang yang maaf kata belum cukup kapasitas kepemimpinannya. Kan hal-hal seperti ini nyata di masyarakat dan terjadi pro dan kontra. Makanya saya katakan Gibran ini sampai 2029, kalau seandainya dia sampai 2029 terus akan menjadi perdebatan. Ya, makasih Bang Garni ya. Ini ada 8 poin. Apakah saya diperkenankan untuk membahas 8 poin semuanya atau poin ke-8 saja? Boleh yang lain juga. Boleh yang lain ya. Karena akan panjang soalnya. Nah, tetapi saya mulai dari poin ke-8 soal impeachment terhadap Gibran ya. Jadi pertama-tama kita harus pahami bahwa ini adalah aspirasi. Para purnawirawan ini tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara, tapi menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi itu disampaikan kedua jurusan, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada masyarakat. Karena mereka umumkan juga di masyarakat. Saya kebetulan hadir juga. Dan pembicaraan ini sudah lama, saya pernah diundang sekitar bulan Februari kalau tidak salah, itu pembicaraan mengenai hal ini dan kemudian mereka baru mengumumkannya pada bulan April. Jadi ada waktu berpikir mendalam juga. Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal Angkatan Darat, mulai dari Brigjen sampai jenderal, kemudian 75 laksamana, 73 laksamana, 65 marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Razi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi siapa itu dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Trisno. Dan kita tahu Jenderal Trisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Oke, poin ke-8, impeachment terhadap Gibran. Bahasa konstitusionalnya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Para jenderal menggunakan kata dicopot, tapi kita lihat substansinya saja. Apakah seorang presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan? Jawabannya yes. Itu adalah sebuah hal yang sifatnya konstitusional. Kita tidak bisa mengatakan wah ini inkonstitusional karena sesuatu yang diatur oleh konstitusi. Jadi berhentinya presiden itu bisa fixed term, waktunya selesai, atau dia mengundurkan diri atau dia diberhentikan. Nah ini maksudnya adalah dia diberhentikan. Pertanyaannya adalah kalau dia diberhentikan alasannya apa? Maka alasannya harus alasan konstitusional. Kita tidak bicara lagi mengenai racing pemilu karena sudah selesai pemilunya. Dengan
pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara mengenai the article of impeachment yang diatur di pasal 7A konstitusi. Yaitu satu, melakukan perbuatan yang hukumannya berat, yaitu pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Itu satu kategori. Kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan, kemudian zina, narkoba, dan lain-lain. Karena itu hanya contoh saja di Undang-Undang 7 2017. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah warga negara Indonesia tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ini diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden? Saya bicara dua hal yang sifatnya post factum dan yang sifatnya prospektif. Kalau kita bicara post factumnya adalah, kan yang dipermasalahkan oleh para jenderal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Alasannya menurut saya memang alasan yang sudah post factum. Tidak bisa lagi dipersoalkan soal hukum acara Mahkamah Konstitusi karena katanya melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tetapi bukan sama sekali tidak ada celah. Kalau misalnya bisa ditemukan bukti bahwa putusan MK itu didapat secara konspiratif, melanggar hukum yang melibatkan wakil presiden, maka the trial of impeachment bisa dilakukan. Karena itu artinya dia melakukan either dia pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela. Karena yang namanya kong kali kong, konspirasi dan lain sebagainya tentu bisa pidana berat, bisa perbuatan tercela. Kalau bisa dibuktikan, if, ya kan? Jadi kenapa kemudian indikatornya kok kalau bisa dibuktikan? Karena ada putusan mengenai etik yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu diintervensi, membiarkan dirinya diintervensi. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya kita misalnya suatu saat ingin mengadakan investigasi yang sifatnya independen, misalnya hak angket DPR misalnya ingin melakukan investigasi, bisa jadi peristiwa itu dibuka kembali dan kemudian ditemukan bukti bahwa terjadi perbuatan-perbuatan ilegal, inkonstitusional yang manfaatnya kemudian diambil oleh wakil presiden sekarang. Maka kemudian proses politiknya berjalan. Jadi Bang Karni, kalau kita bicara impeachment ini ada dua hal, substansi dan prosedur. Substansinya harus terpenuhi di pasal 7A, kemudian prosedurnya harus terpenuhi juga di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu yang sifatnya post factum, sesuatu yang sudah lewat. Tapi yang prospektif ke depan bukan tidak ada, potensinya ada. Pertama, saya melihat menengarai tiga hal yang bisa menjadi potensi. Satu, soal yang terkait dengan Fufu Fafa. Bukannya itu sudah 5-10 tahun yang lalu? Iya, tetapi hingga hari ini wakil presiden tidak mengakui bahwa itu adalah akun dia. Lagi-lagi Roy Suryo mengatakan 99,9% itu adalah akun Gibran Rakabuming Raka. Maka Gibran bisa dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach karena melakukan perbuatan tercela karena dia melakukan kebohongan publik. Itu satu kategori. Yang lain lagi misalnya, orang mulai meributkan mengenai ijazahnya lagi. Jadi kita misalnya berdiskusi mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Lalu pergi ke Singapura, pergi juga ke Australia. Maka bisa dilihat tuh dokumen yang dia serahkan itu apa. Awalnya kan kita percaya bahwa dia adalah S2 dari Sydney University. Tapi ternyata itu cuma setingkat SMK saja. Persiapan dan itu pun konon tidak selesai juga. Nah kalau memang sinyalemen ini benar, kan saya bilang kalau if. Maka itu masuk juga the trial of impeachment, yaitu tidak lagi memenuhi syarat. Karena syarat menjadi presiden minimal SMA. Nah yang ketiga yang bisa juga membuat ini dipersoalkan, ini mohon maaf, ini under table pembicaraan soal drug. Ini kan pembicaraan under table. Saya katakan pembicaraan under table, jadi jangan dipercaya. Tapi kalau itu memang benar, ya nggak bisa. Itu perbuatan tercela, seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah yang berikutnya adalah agak spekulatif saya katakan, yaitu syarat mampu secara jasmani dan rohani. Secara jasmani mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia di bawah pengaruh yang tadi yang saya katakan, kemudian juga kemampuan realnya tidak untuk vice president, bisa jadi kemudian ada kategori secara jasmani mampu, rohani barangkali tidak mampu. Makanya jangan heran ada pengamat yang mengatakan Prabowo mulai menyingkirkan Gibran
Dan Gibran tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara. Bahkan kemarin ke Vatikan, ketika pemakaman Franciscus, kan harusnya kalau seandainya seorang presiden itu tidak mampu, tidak bisa berangkat, ya vice presiden yang menggantikan. Tapi yang menggantikan ini mantan presiden. Yang ketika berangkat itu seharusnya dia menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi hal-hal seperti ini, baik itu post factum maupun sifatnya prospektif, maka saya katakan secara substantif masih ada peluang untuk mengimpeach Gibran. Cuman masalahnya adalah apakah prosedurnya, politiknya bisa berjalan atau tidak. Kalau prosedurnya kan 2/3 dari anggota DPR yang sekurang-kurangnya 2/3 setuju. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi 90 hari, Mahkamah Konstitusi mengatakan iya. Balik lagi ke DPR, kalau DPR-nya tidak masuk angin maka sidang MPR untuk memberhentikan. Nah, ini adalah soal prosedur di mana politik dan hukum kemudian berjalan bersamaan. Bukan bersamaan, berjalan bergantian. Politik dulu, hukum dulu, politik lagi. Kalau seandainya memang dikatakan berat, ya itu kita tergantung konstelasi politik sekarang. Tapi kalau saya menyitir Bambang Pacul misalnya, politik Indonesia kan cuma ditentukan 5 orang saja. Atau kalau mau jumlah parlemen di kita 8 partai, ya 8 saja. 1 Megawati Soekarno Putri, 2 sesuai dengan urutan pemilu ya, Bahlil, 3 Prabowo Subianto, kemudian 4 Surya Paloh, 5 Muhaimin Iskandar, kemudian barangkali kalau PKS bukan presiden PKS-nya, tapi barangkali Habib ya kan. Kemudian yang ke-7 Zulkifli Hasan, ke-8 mungkin bukan AHY tapi SBY. Kan itu saja sesungguhnya. Dan peran Prabowo Subianto tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi salah satu partai di parlemen, bahkan bisa dibilang pemimpin koalisi, juga sangat signifikan. Masalahnya adalah apakah ada keinginan Prabowo untuk menggantikan Gibran, karena ibarat ban serep, he is not workable. Nggak jalan ini barang, kan kira-kira begitu. Padahal saya pengen menghadapi bagaimana merealisasikan asta cita, saya pengen yang workable, wakil presiden yang workable misalnya. Kan bisa kemungkinan itu. Nah itu kalau kita bicara tentang impeachment terhadap wakil presiden. Nah, hal yang strategis lainnya adalah, menurut saya adalah soal Polri. Yang ke-7, saya tidak tahu, mohon maaf Pak Gatot, kenapa TNI kemudian kok tiba-tiba bicara tentang reposisi dan reformasi Polri. Dia mengatakan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, jangan langsung di bawah Presiden. Karena peran Polri kan Kamtibmas. Nah terhadap ini saya mengatakan saya setuju sebagian. Tetapi menurut saya tidak lengkap. Karena begini, kita tahu bahwa peran Polri itu kan tidak hanya Kamtibmas, tapi pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta yang terakhir itu adalah law enforcement, penegakan hukum. Gak mungkin kalau dia penegakan hukum di bawah Kementerian Dalam Negeri. Apalagi kalau yang pelanggarannya canggih misalnya, cybercrime dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Nah karena itu kalau kita mau mereformasi Polri, pasti teman-teman polisi tidak suka ini. Kita bisa masukkan polisi ke 3 tempat. 1, Kementerian Dalam Negeri, barangkali tugas Kamtibmasnya, ya kan? Polisinya pakai pentungan gitu. Kemudian masuk Department of Justice, gabung sama Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum misalnya, maka dia menjadi investigator di sana, penyidikan, proses penegakan hukum berarti criminal justice system di situ. Lalu ke daerah, tugas pelindung dan pengayom masyarakat, tugasnya penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi dalam diri polisi itu melekat 3 tugas itu, dan tidak semua karakternya sama. Ada karakternya harus pandai sekali karena bisa mengungkap cybercrime dan lain sebagainya. Tapi ada karakter yang pengayom masyarakat saja, kerjanya penyuluhan, bagaimana sadar hukum dan lain sebagainya. Nah ini baru lontaran pemikiran saya. Karena saya pernah juga mendengar dari Dr. Taufik yang sekarang menggugat, kurang lebih begitu juga konsepnya. Itu mengenai polisi. Nah yang berikutnya lagi mengenai tambang. Nah ini ngeri-ngeri sedap. Soal tambang ini saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Purnawirawan TNI ini. Indonesia ini negara kaya tapi miskin. Kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin. Kenapa? Karena salah satunya adalah pengelolaan tambang. Banyak sekali tambang-tambang itu 2 hal. Dinikmati oleh perorangan di Republik ini, oleh swasta, dan kemudian dinikmati oleh asing. Yang paling miris adalah pernyataan almarhum Faisal Basri. One day dia datang ke saya, kita podcast mengatakan bahwa tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Dia bilang begitu. Kenapa?
Karena nikel kita hanya menikmati 10% saja. 90%-nya ke China dia bilang. Tapi begitu dia datang lagi ke saya, kita podcast lagi, dia bilang, saya salah. Bukan 10%, tapi minus. Coba bayangkan. Kan tolol sekali berarti negeri kita. Bayangkan, nikel itu kita minus. Why minus? Sederhana sekali. Karena kita membebaskan pajak ekspor. Yang mengekspor perusahaan Cina yang ada di Indonesia, kan begitu. Maka kemudian saya mensitir Faisal Basri, maka tata kelola tambang kita penuh masalah. Banyak sekali kemudian tambang-tambang justru yang dikuasai oleh elit-elit politik. Mudahlah, elit politik kan rata-rata main tambang tuh kalau mau kaya raya. Nah, padahal kalau kita balikkan pada pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini kan tidak terjadi. Karena tadi tambang-tambang itu justru dikuasai oleh pihak asing dan kemudian kompradornya di Indonesia. Makanya kemudian yang kita cari cuma rentenya saja. Ada hilirisasi. Hilirisasi itu juga modalnya dari asing kan begitu. Hilirisasi nikel itu paling cuma 1/4 atau setengahnya. Lalu kemudian diekspor ke Cina balik lagi dalam bentuk baterai litium di sini. Itu soal tambang yang saya setuju 100% kalau itu ada tata kelolanya. Yang ngeri-ngeri sedap juga soal TKA Cina. Saya tidak urutan ya. TKA Cina kata Purnawirawan itu ini di stop. Yang sudah ada di sini dibalikin ke China. Persoalannya ini tantangan buat Pak Gatot. Berani nggak kita melakukan itu? Karena akan ada konsekuensi ekonomi dan politik internasional. Kalau kita mengusir TKA Cina dan lain sebagainya. Tapi Purnawirawan Jenderal mengatakan stop TKA Cina dan yang ada dipulangkan. Dulu ada mungkin stafnya Pak Gatot namanya Legend Yayat Sudrajat mengatakan bahwa TKA Cina yang ada di sini adalah dari bangsa Han yang sudah terlatih. Jadi mereka itu rakyat yang terlatih. Nggak seperti kita sipil kecuali Pak Gatot. Nah ini juga persoalan. Apakah kita berani tegas terhadap investasi Cina yang kita butuh karena negara kita lagi susah likuiditasnya. Berikutnya adalah soal yang terkait dengan yang saya juga setuju adalah tegas para purnawirawan mengatakan kalau menteri-menteri itu korup, berhentikan, pecat. Dan pejabat aparat yang masih mengentertain kepentingan Presiden ke-7, Joko Widodo juga berhentikan. Itu ada dalam tuntutannya. Saya setuju sekali. Karena tidak boleh ada dua matahari, ya kan? Tidak boleh ada loyalitas ganda. Kita juga bingung, banyak menteri kemudian sowan ke Solo. Padahal Presiden Republik Indonesia itu Prabowo Subianto namanya, bukan lagi Joko Widodo. Karena itu menurut saya, kita setuju lah kalau menteri korup, baik dia korup ketika jadi menteri maupun sebelum jadi menteri. Dan kita tahu ada masalah BTS lah, ada masalah tambang lah, ada masalah minyak goreng lah, ada masalah macam-macam nikel dan lain sebagainya. Kan harusnya tidak dipakai oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi kita tahu pada waktu itu tanggal 13 Oktober ketika terjadi pertemuan di Solo itu semuanya berubah. Nah kita dorong melalui Purnawirawan ini tegas sebagai macan Asia untuk betul-betul bagaimana kita mengejawantakan astacita itu. Salah satu caranya adalah yaitu buat kabinet yang workable, punya integritas dan mampu mewujudkan apa yang diinginkan tersebut. Yang lainnya soal kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, saya no comment dulu. Karena ini debatnya panjang. Tapi kalau saya mau mensitir pendapat Pak Jimli, begini kata Pak Jimli. Ini kita sudah 25 tahun Undang-Undang Dasar kita sejak perubahan. Gimana kalau kita secara dingin mengevaluasi Undang-Undang Dasar itu? Apa yang kurang, kita carikan jalan keluarnya. Nah saya setuju, kita diskusikan dulu. Tidak hanya langsung ujuk-ujuk, kemudian kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Saya tahu ini banyak pendukungnya, baik dari kalangan TNI maupun dari kalangan intelektual kembali ini. Tetapi menurut saya kita harus betul-betul scrutinize, kita diskusikan secara baik apakah kita memang ingin kembali atau kita perlu jalan lain kalau ingin memperbaiki. Sebagai contoh misalnya gini, pemilihan presiden langsung kan klaimnya adalah rakyat memilih presiden secara langsung dari calon-calon yang dipilih oleh rakyat sendiri. Tapi oligarki yang dibuat oleh Partai Golkar salah satunya itu menghendaki bahwa presiden itu harus didukung oleh threshold, ya kan? 20% kursi atau 25% suara. Maka dalam perhelatan 3 pilpres terakhir ini, kita cuma hanya melihat 2-3 calon saja. Padahal pilpres pertama 5 calon. Why 5 calon? Karena pilpres pertama itu kecil sekali thresholdnya.
hanya menggunakan pasal peralihan 3% suara, 3% kursi atau 5% suara. Maka ada 5 calon. Tapi begitu diterapkan 20% kursi atau 25% suara, hanya ada 2 dan terakhir 3 calon saja. Kemarin itu pun terengah-engah kan Anies Baswedan untuk mendapatkan perahu sehingga dia tidak bisa memilih wakil presiden atau calon wakil presiden yang kira-kira jauh lebih memadai. Nah, 2 terakhir adalah soal yang terkait dengan IKN. Saya berkali-kali sudah di sini mengatakan saya termasuk orang yang dari dulu sejak 2016 pernah ditanyakan kepada saya tidak setuju untuk pindah ibu kota. Alasannya sederhana, begini, yang namanya kota itu harus secara sosial politik berkembang dulu. Setelah dia berkembang, barulah kemudian dia dipilih menjadi ibu kota. Tapi berkembang dulu, bukan sekarang kita menunjuk tanah yang tidak ada bangunannya menjadi ibu kota. Jadi kita bangun dulu dan secara gradual 20-30 tahun setelah kota itu berkembang, maka kita akan menjadikannya ibu kota. Jadi kalau seandainya kita mau pindah ibu kota, enggak sekarang. Mungkin 20 tahun ke depan baru pindah atau 30 tahun ke depan. Terakhir mengenai soal PSN, ya, proyek strategis nasional. Saya, Rieke Diah Pitaloka dan lain sebagainya, saya lihat videonya mengatakan bahwa enggak ada lagi tuh PSN Rempang, PIK 1, PIK 2 katanya. Benar atau tidak saya enggak tahu. Tapi intinya adalah banyak masyarakat yang kemudian mempermasalahkan status PSN ini karena dianggap itu adalah kong kali kong antara oligarki dan kekuasaan. Kasus Rempang, kasus PIK 2 misalnya yang banyak diprotes. Jadi status PSN ini menunggangi kepentingan-kepentingan swasta, kepentingan-kepentingan elit sehingga kemudian mendapatkan fasilitas, minimal mendapatkan legitimasi untuk mempermudah jalan bisnisnya. Begitu Bang Karni, saya kira saya sudah membahas 8 hal yang dipermasalahkan dan saya sepenuhnya mayoritas mendukung apa yang diinginkan oleh Purnawirawan TNI. Makasih. Tadi dikatakan bahwa presiden dan wapres ini dipilih satu paket. Iya, dipilih satu paket. Tapi kalau impeachment enggak satu paket, tidak harus. Di situ kan dikatakan presiden dan atau wakil presiden. Jadi kalau kesalahannya wakil presiden misalnya ya wakil presiden saja. Kalau kesalahan dua-duanya ya dua-duanya. Tetapi kalau kita bicara impeachment itu kita tidak bicara lagi pemilu. Pemilu itu sudah tutup, case close sudah setelah ada putusan MK. Kalau kita bicara impeachment kita bicara tentang the next. Perbuatan-perbuatan apakah yang bisa di-impeach. Nah perbuatan itu ada 2. Perbuatan yang dilakukan ketika dia jadi wakil presiden atau perbuatan sebelum dia jadi wakil presiden tetapi kondisi dia jadi wakil presiden saat ini. Karena yang namanya presiden dan wakil presiden itu memiliki privilege. Dia tidak bisa diproses pidana biasa. Ya, makanya ijazah palsu kemarin tuh nggak diproses waktu Jokowi masih presiden. Tapi sekarang harus diproses karena dia sudah jadi warga negara biasa kan begitu. Dikaitkan dengan hak masyarakat itu the right to know untuk mengetahui itu satu harus dijawab. Kemudian tadi terkesan bahwa apa yang disampaikan Purnawirawan ini bengkok. Kita harus meluruskan. Nanti persepsi masyarakat memunculkan anarkis. Kira-kira pada bagian mana dari 8 tuntutan itu yang tidak lurus atau bengkok yang akan memunculkan anarkisme? 8 itu. Marah nanti Pak Gatot. Kalau dianggap Purnawirawan itu hanya bikin gaduh saja, kan begitu. Dan mana juga yang tidak yang bisa memunculkan instabilitas dan sesuatu yang bisa inkonstitusional. Juga harus kita bedah. Padahal apa yang disampaikan Purnawirawan ini bisa kita setuju dan tidak setuju, tapi tidak buruk sebenarnya. 8 poin itu mengajak kita berpikir kan sesungguhnya. Nah walaupun ada poin yang barangkali kita tidak sukai atau Anda tidak sukai yaitu poin ke-8. Tetapi itu kan mengajak berpikir. Mulai dari poin pertama perubahan undang-undang kembali pada undang-undang dasar 45 sampai ke yang terakhir yaitu pencopotan atau pemberhentian Gibran Rakabuming. Jadi dan juga mana dari tuntutan itu yang tidak sesuai dengan moral dan agama. Sesuai tuntutan moral dan agama. Kan Anda mengatakan harus sesuai dengan tuntutan moral, agama dan lain sebagainya. Karena ini kan aspirasi yang menurut saya konseptual. Mereka konsepkan, mereka tuliskan dan mereka deklarasikan. Maksud saya gini, jangan sampai kita misleading kita hanya melihat poin ke-8. Poin ke-8 seolah-olah poin lainnya itu bermasalah semua.
Nggak ada masalah menurut saya 8 poin tersebut ya. Nah, sekali lagi saya diminta Bang Karni untuk bicara tentang kemungkinan impeachment. Tadi saya katakan tadi Ruliandi belum datang kan? Bisa post factum, bisa prospektif. Post factumnya itu kita tahu bahwa kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan 90 itu sudah post factum, sudah case close. Tapi kalau di kemudian hari ditemukan ada tindak pidana dalam proses pembentukan atau pembuatan putusan tersebut, dan itu merefer yaitu peradilan etika yang kemudian memberhentikan Ketua MK Anwar Usman, salah satunya adalah karena dia anggap dia menerima atau membiarkan intervensi, dan kata Rokin tidak mungkin intervensi itu dari pejabat yang lebih rendah daripada Ketua Mahkamah Konstitusi. Maka logikanya intervensi itu pasti dari pejabat yang lebih tinggi. Pejabat lebih tinggi daripada Ketua Mahkamah Konstitusi itu hanya Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden, kan begitu. Nah karena itu kemudian kalau ditemukan ada konspirasi, ada kejahatan, ya, ada sebuah hal yang bisa dikonstruksikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dalam proses pembentukan keputusan tersebut, maka dan itu melibatkan langsung tidak langsung Gibran Raka Buming Raka, maka saya katakan terbuka kemungkinan DPR melakukan inquiry, membuat hak angketnya, sehingga diselidiki itu dan kemudian berimbas kepada the trial of impeachment. Jadi proses hukumnya ada, proses politiknya berjalan. Tapi yang paling bisa dilakukan adalah kemungkinan yang sifatnya prospektif. Tadi saya mengatakan kebohongan soal fufu fafa. Itu kan kebohongan tindakan tercela. Yang kedua saya mengatakan kemungkinan persoalan dengan ijazah yang juga dipersoalkan orang. Terutama ijazah SMA-nya sebagai persyaratan untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Nah yang ketiga, pembicaraan under table yang barangkali hanya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan setelah dia jadi presiden, tidak lagi sebagai calon wakil presiden, ya setelah dia jadi wakil presiden, yaitu drag, ya kan? Itu kan pembicaraan under table. Orang melihat, waduh gesturnya, matanya dan lain sebagainya kan begitu. Lalu ada spekulasi yang bisa saya katakan kemampuan rohani dan jasmani. Iya kan? Apakah secara jasmani dia sehat walafiat. Tapi apakah secara rohani sehat walafiat? Kan itu juga menjadi persoalan. Karena kalau kita bicara soal kemampuan, sorry to say, ini mohon maaf ya. Saya kira Purnawirawan itu tahu betul. Mereka itu untuk menjadi jenderal itu dengan kualifikasi yang jelas sekolahnya. Ya kan? Sampai kemudian mereka jadi leader. Itu pun tidak bisa jadi orang nomor 2 juga. Nggak mungkin jadi Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI semua. Tetapi mereka sudah mengalami jenjang itu. Tapi ini kan tidak. Ini karena dalam tanda kutip koneksi politik yang luar biasa. Maka kemudian jadi sampai jabatan itu. Sah secara konstitusional prosesnya. Tapi persoalannya adalah kalau kita temukan di kemudian hari ketidakmampuan secara rohani misalnya untuk menjadi the leader. Dan dikhawatirkan tadi kalau seandainya dia menggantikan in case misalnya presiden ada masalah, berhalangan tetap, kan dia harus menjadi presiden by constitutions. Kira-kira kalau kita ikut kendaraan yang drivernya tidak profesional, kita merasa nyaman nggak sebagai bangsa besar dengan 280 juta penduduk ini? Nah itu harus dipertanyakan juga, bukan soal sah dan tidak sahnya juga. Tapi apakah kita bisa menyongsong untuk menjadi bangsa yang lebih maju dengan kepemimpinan yang barangkali punya resiko. Nah yang seperti ini saya kira ikut dipertimbangkan juga oleh Purnawirawan itu. Makanya ada pernyataan, waduh something happen to Prabowo, dia by constitution harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya. Dan itu adalah resiko yang besar yang barangkali akan dihadapi bangsa ini seandainya dipimpin oleh orang yang maaf kata, belum cukup kapasitas kepemimpinannya. Kan hal-hal seperti ini nyata di masyarakat. Dan terjadi pro dan kontra. Makanya saya katakan Gibran ini sampai 2029, kalau seandainya dia sampai 2029, terus akan menjadi perdebatan. Dan salah satu indikatornya adalah bagaimana dia membuat konten YouTube, ya kan? Yang bayangkan
Dislike-nya banyak sekali. Yang like-nya 3.000, dislike-nya 40.000. Lebih banyak orang tidak sukanya. Dan belakangan dia kemudian melakukan rekayasa kan. Tiba-tiba penontonnya baru berapa ribu, tapi like-nya sudah puluhan ribu. Yang seperti itu, apakah kita tidak bisa mengatakan, wah ini seorang wapres kok krisis eksistensial ya. Krisis pengakuan. Kok seolah-olah dia tidak percaya diri bahwa jabatan itu tinggi dan pantas bagi dirinya. Nah ini kan sebuah pembicaraan publik yang bukan saja saya yang mengatakan, barangkali kita semua di sini. Cuman bedanya adalah ada yang berani mengatakannya, tapi ada yang tidak berani mengatakannya karena Anda di sisi yang harus protect him. Sebagai followernya, sebagai subscribernya, kan begitu. Silakan. Baik. Jadi begini. Apa baru jawab? Izin Pak Karni, boleh nanggapin dikit. Jadi Bang Refli, kalau kita tadi mendengar putusan MK 90 itu dijadikan satu dasar juga untuk menyatakan bahwa tidak lagi memenuhi syarat karenanya intervensi putusan MK itu, ketua MK. Kita ini sudah melewati fase itu sudah clear. Bahkan putusan Pilpres pun juga sudah membahas putusan MK 90 dan suaranya mayoritas. Pelanggaran etiknya yang mulia Profesor Anwar Usman itu sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula sebagai hakim konstitusi. Itu di pengadilan PT UN dan sudah ingkrah. Kebetulan waktu itu saya dihadirkan sebagai ahli dari Profesor Anwar Usman di pengadilan TUN. Jadi amar putusannya mengabulkan. Ya, yang Bentar, ini itu adalah gangguan sedikit. Anda dibayar nggak waktu jadi ahli? Dibayar nggak? Waktu jadi ahli yang diajukan Anwar Usman, Anda dibayar nggak? Saya pro bono aja. Pro bono berarti dia terima gratifikasi, itu nggak boleh itu pejabat publik. Pro bono aja kok. Saya mau makanya karena pada waktu itu ada masalah. Dia dianggap konflik of interest. Karena dia adalah lawyer yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Kan begitu. Itu pemberitaannya kan. Pertama pelanggaran dia adalah Anda pro bono itu namanya Anda memberikan gratifikasi. Sudah baca belum putusannya MK? Waktu Kenapa? ada pengaduan bahwa persoalan saya hadir di MK dan waktu itu sedang menjadi kuasa hukum termohon, itu sudah dinyatakan MK. Kan saya kemukakan beritanya. Jadi kan. baik hukum aja kita. Tapi kalau Anda pro bono, Anda gratifikasi, Anda punya konflik of interest kan. Tuh. Jadi saya kembali lagi, putusan MK 90 Abang Refli itu tidak bisa lagi menjadi satu dasar untuk menilai tidak lagi memenuhi syarat. Soal adanya konflik kepentingan sudah diselesaikan oleh pengadilan TUN. Nah kemudian bisa nggak saya memotong sesuatu? Ingat maksud saya, Anda incorrect. Yang saya katakan tuh saya tidak mempermasalahkan 90 lagi. Saya bilang it has been completed, sudah komplit, sudah selesai. Yang saya katakan post factum itu adalah kalau di kemudian hari ditemukan tindak pidana di situ. Gitu loh, bukan putusan 90-nya. Putusan 90 saya nggak utak-atik. Ya. Tapi kalau ada pidananya, walaupun itu dilakukan pada waktu dia sebelum menjadi wapres, maka bisa menjadi alasan untuk impeachment. Betul. Ngerti kan? Kalau yang namanya bila, if ya kan? Ya. Saya boleh tidak mempermasalahkan 90, silakan. Ya. Ya boleh. Tapi jangan salah jawabnya. Tuh, itu kan pendapat Bang Refli. Saya kembali ke pasal 7A, kebetulan saya boleh sharing ya, skripsi saya tentang impeachment. Waktu saya S1 saya sudah berpikir bagaimana presiden itu bisa diberhentikan dari masa jabatannya. Itu 300 halaman saya bikin skripsi saya. Waktu itu masih S1 Pak Karni. Jadi sebelum saya jadi dosen hukum tata negara, saya punya pemikiran, ini bagus untuk reformasi. Sebagai mahasiswa saya menarik untuk mengkaji pasal 7 tadi. Kenapa harus pelanggaran hukum? Ya karena memang itulah yang dibangun untuk memperbaiki konstitusi kita pada saat itu, kejadian pada saat era Gus Dur, ya tidak ada pembatasan indikator hukumnya. Akhirnya apa? Kita merumuskan impeachment itu presiden dan atau wakil presiden. Jadi salah satu bisa. Ya, seperti tadi Bang Refli sampaikan, ya kalau salah satu misalnya, hari ini tidak nampak
Apa pelanggaran hukumnya kepada wakil presiden kita, Gibran? Tidak ada nampak terjadi korupsi, tidak ada putusan pengadilan, kemudian penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela yang mana, tidak memenuhi syarat yang mana, semuanya tidak nampak. Baik yang sebelumnya dan sekarang mana. Negara hukum yang demokratis, boleh orang menyampaikan pendapat, tapi buktikan secara hukum. Dan saya kira pasal 7A sudah memberikan ukuran tadi. Tidak ada nampak DPR untuk melakukan pendapat dari mulai hasil angket ya, untuk menyelidiki. Sampai dengan hari ini saya memperhatikan baik-baik saja Pak Karni.